pekerjaannya. Nanti kita lihat apakah sudah benar atau belum buktinya. Silakan, siapa yang mau sukarela dulu? Ada yang mau presentasi? Kalau nggak dipresentasikan, kita nggak tahu benar atau salah bukti yang Anda buat. Dari kelompok saya, Pak. Sebentar, Pak. Silakan, Fikri. Fikri kelompok berapa? Kelompok 12, Pak. 12. Oke, saya sambil download biar nanti saya bisa apa namanya, share juga. Apakah sudah terlihat, Pak? Bentar. Bentar. Iya, sudah. Silakan dijelaskan nomor 1 saja dulu. Oke, untuk nomor 1, jika A1, A2, sampai AN saling lepas, maka buktikan P dari gabungan A1, A2, sampai AN itu sama dengan PA1 ditambah PA2 ditambah sampai PAN. Ini buktinya ada A1 dan A2 saling melepas, atau irisan dari keduanya itu himpunan kosong. Menurut sifat 2, berarti PA1 gabung A2 itu sama dengan PA1 ditambah PA2. Lalu jika A1, A2, dan A3 saling lepas, maka dengan menggunakan sifat yang sama, PA1 gabung A2 gabung A3 sama dengan, ini saya kelompokkan, karena A1 gabung A2 dan A3 saling asing, maka menjadi seperti ini yang persamaan kedua, PA1 gabung A2 ditambah PA3. Lalu substitusi persamaan 1 dan 2 diperoleh P dari gabungan A1 gabung A2 dan A3 sama dengan PA1 ditambah PA2 ditambah PA3. Lalu untuk N kejadian, di sini kami menggunakan induksi matematika, jadi untuk N sama dengan 2 dan 3 sudah terbukti benar di atas. Lalu asumsikan untuk N sama dengan K, itu benar, maka buktikan untuk N sama dengan K1 itu juga benar. Jadi, buktinya itu dari
P A1 gabung A2 sampai gabung AK plus 1 itu sama dengan, jadi di sini saya kelompokkan dari A1 sampai AK lalu digabungkan dengan AK plus 1. Kalau mau diambil aja. Karena A1 gabung A2 sampai gabung ke AK dan AK plus 1 itu saling lepas, maka ini berdasarkan sifat kedua didapat ini keduanya bisa dipisah menjadi PA1 gabung A2 sampai AK itu ditambah dengan PAK plus 1. Lalu pakai yang asumsi dari N sama dengan K disubstitusikan menjadi P A1 gabung A2 sampai gabung AK plus 1 itu sama dengan PA1 ditambah PA2 ditambah sampai PAK ditambah PAK plus 1. Terbukti benar. Sehingga dapat disimpulkan untuk N kejadian A1, A2 sampai AN yang saling lepas terbukti persamaan tersebut. Oke. Begini, saya komentari atau saya tanya-tanya. Coba di scroll, Mas. Ke atas yang dari bagian awal buktinya. Anda harus membuktikan jika A1, A2, AN saling lepas, maka buktikan A1 gabung A2 sampai gabung AN sama dengan peluang A1 tambah peluang A2 sampai peluang AN. Ya. Bukti. Oke, baris pertama. A1 dan A2 saling asing atau A1 iris A2 imunan kosong, iris sama dengan imunan kosong. Menurut sifat 2, maka PA1 gabung A2 sama PA1 tambah PA2. Sifat 2 itu sudah saya buktikan ya, minggu lalu ya. Ingat nggak? Iya, Halo? sudah, Pak. Ya. Kalimatnya begini, Mas. Bukan apa buktinya gini kalimatnya. Bukti karena A1 dan A2 saling asing atau A1 iris A2 sama dengan himpunan kosong, maka ya, jadi biar buktinya itu menjadi satu narasi yang satu deskripsi yang bisa ya satu deskripsi, satu kalimat, satu paragraf yang susunannya baik. Jadi ditambahkan karena A1 dan A2 saling asing atau A1 iris A2 sama dengan himpunan kosong, maka menurut sifat 2 PA1 gabung A2 sama dengan PA1 ditambah PA2 ya. Seperti itu ya, ditambahkan. Nah, kemudian Anda kan akan membuktikan menggunakan induksi matematik. Ya, induksi matematik sebelumnya memang saya tidak bahas secara khusus, itu bisa berlaku untuk N sama dengan 1 terlebih dahulu atau N sama dengan 2 atau paling kecil yang memungkinkan. Kemudian nanti dianggap benar untuk N sama dengan K, lalu dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1. Ya. Nah, kalau Anda sudah menunjukkan untuk N sama dengan 2, digeser lagi, saya masih ingin baca yang tadi. Sedikit dibawain lagi. Kebawain lagi layarnya. Nah, Anda kan yang pertama sudah menggunakan sifat PA1 gabung PA2 sama PA3. Nah, kemudian bukan masih di scroll aja dulu, jangan dipindah dulu, jangan dipindah. Ke bawah lagi, scroll lagi. Ke bawain lagi. Ke bawain lagi. Kebalik. Maksud saya ingin melihat bagian atas. Atas lagi dikit. Ya, udah sampai situ. Udah, jangan digeser lagi, udah. Nah, Anda kan sudah menunjukkan untuk N sama dengan 2 itu berlaku, sudah dibuktikan.
Kalau mau memakai induksi, maka Anda tidak perlu lagi menunjukkan untuk N sama dengan 3 yang di bawahnya. Jika A1, A2, A3 saling asing, sampai seterusnya diperoleh ke bawahnya. Nah, itu mulai kata jika A1, A2 saling asing sampai berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5 baris itu dicoret. Nggak perlu lagi tuh. Ya. Lalu untuk N kejadian akan dibuktikan, nulisnya gitu, untuk N kejadian akan dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika sebagai berikut. Aku langkah, ya boleh, bagusnya pakai apa namanya, ya pakai titik nggak apa-apa. Kata untuk N sama dengan 2 dan N sama 3 sudah terbukti benar, itu cukup untuk N sama dengan 2 sudah terbukti benar, N sama dengan 3-nya nggak perlu lagi. Ya, N sama dengan 3 nggak perlu lagi. Lalu yang kedua, asumsikan untuk N sama dengan K berlaku itu. Ya, jadi PA1 gabung A2 sampai AK sama dengan, asumsikan itu benar. Lalu maka, nah sekarang apa namanya, dikeatasin biar saya bisa baca. Digeser. Ya, oke. Perkataan lalu selanjutnya maka harusnya kalimatnya gini, maka akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1 sebagai berikut. Ya. Maka akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1 sebagai berikut. Lalu Anda di bawahnya menulis, oke. Anda menuliskan maka akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1, yakni P A1 sampai A, gabung A2 sampai gabung AK plus 1 sama dengan itu ya. Jangan ada kata bukti di dalam bukti lagi. Kata buktinya ditulis di apa namanya, dihapus. Maka akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1, yakni sebagai berikut. Ya. Lalu di bawah kata buktinya dicoret. Lalu PA1 gabung A2 sampai gabung AK plus 1, Anda tulis PA1 gabung A2 sampai gabung AK plus 1. Lalu berikutnya karena A1 gabung A2 sampai gabung AK dan AK plus 1 saling lepas, maka di bawahnya Anda tulis apa namanya, seperti itu. Lalu sampai baris terakhir, oke. Nah, sekarang masih ada pertanyaan, masih ada sesuatu yang kurang. Anda menuliskan karena baris keempat dari bawah, karena A1 gabung A2 sampai gabung AK dan AK plus 1 saling lepas, ya kan? Anda menuliskan seperti itu. Bisa diberikan alasan nggak mengapa itu saling lepas? Kenapa, Pak? Mengapa Anda kan menuliskan di kalimat yang nomor 1 dari, bukan kalimat 4, baris keempat dari bawah, Anda menuliskan karena A1 gabung A2 gabung sampai AK dan AK plus 1 saling lepas. Nah, Anda kan menuliskan itu. Saya bertanya mengapa itu saling lepas. Anda harus bisa jelaskan secara lebih rinci. Temannya bisa bantu. Karena dari yang di soal kan A1 sampai AK itu udah saling lepas. Jadi jika ada himpunan Ya, yang A1 sampai AK kan saling lepas. Tapi dalam bukti Anda di sini
Anda membuat kalimat atau frasa A1 gabung A2 sampai gabung AK, dan AK plus 1 saling lepas. Nah, itu alasannya apa? Tahu mengapa itu saling lepas? Ayo. Anda bisa nulis-nulis nggak, Mas, sambil di layar ini, Mas? Susah nggak? Susah ya? Iya, Pak, susah, Pak. Oke. Gini, kan Anda menuliskan karena A1 gabung A2 sampai AK, dan AK plus 1 saling lepas. Nah, kata itu sebaiknya dibuat menjadi lebih rinci lagi. Ya, Anda tunjukkan di situ bahwa A1 gabung A2 sampai gabung AK, kalau diiriskan dengan AK plus 1, itu hasilnya himpunan kosong, gitu kan, definisi saling lepas kan? Ya Iya, enggak? Pak, betul. Iya, Pak, betul. Nah, itu yang harus Anda buktikan. Bisa nggak membuktikan itu? Membuktikan jika A1 sampai AK dan AK plus 1 itu irisannya himpunan kosong ya, Pak? Ya, itu harus dibuktikan, ditambahkan. Nah, caranya nanti kalimatnya gini ya. Tadi kata bukti itu ini kan dihapus ya, kata bukti. Lalu Anda tulis PA1 gabung A2 sampai gabung AK plus 1, kemudian PA Anda kelompokkan. Nah, kata karena itu nanti Anda ganti dengan begini. Karena A1 dibuat dalam kurung ya. Karena A1 gabung A2 sampai AK itu dibuat dalam kurung, lalu kata dannya ditulis menjadi simbol irisan, lalu AK plus 1, lalu sama dengan, ya, Anda dalam himpunan kan belajar sifat distribusi dari gabungan dan irisan dan gabungan. Ingat nggak? Bahwa A iris B gabung C sama dengan A iris B gabung A iris C gitu. Ingat nggak, Mas? Di himpunan. Atau Anda stop ini aja, stop screen. Stop share screen, saya gantian yang share screen. Bentar ya. Bentar. Ini ada, sudah ada. Nah, ini. Nah. Jadi tadi yang sudah saya tuliskan, Anda bisa, bahkan tadi saya tuliskan di sini karena ini saling asing atau ini, maka menurut sifat 2 laku ini, yang ini dihapus. Nah, untuk N kejadian akan dibuktikan dengan menggunakan
induksi matematika sebagai berikut. Itu aja. Ini bagusnya kasih nomor aja, Romawi 1, Romawi 2. Ini kata untuk N sama dengan 3-nya dan N sama dengan 3 dihapus saja. Oke. Warna yang lebih jelas. Ya, dihapus saja. Lalu yang kedua, asumsikan untuk N sama dengan K, peluang ini sama dengan ini benar. Oke. Lalu yang ketiga, ya boleh pakai akan dibuktikan kalau nggak jelas. Akan dibuktikan untuk N sama dengan K plus 1 berlaku benar. Ya, ini buktinya dihapus dengan cara sebagai berikut. Nah, itu. Anda tulis di bawahnya. Ini oke. Nah, kalimat yang ini kan tadi yang saya minta Anda menjelaskan kan. Nih. Anda nanti bisa menerapkan, Anda bisa menggunakan rumus di bawahnya ini, yang saya beri centang ini. Itu kalau antara A1 gabung A2 sampai gabung AK, dan AK plus 1 saling lepas. Itu harus Anda buktikan terlebih dahulu. Nah, cara membuktikannya, Anda kalimatnya begini jadinya. Ya, kata itu diganti karena boleh A1 gabung A2 sampai gabung AK iris AK plus 1 sama dengan saya nulisnya nggak di kanannya, nggak cukup. Sifat distribusi dengan A1 iris AK plus 1 gabung. Ini menggunakan sifat distribusi dari himpunan ya, yang apa namanya nantinya sebenarnya hari ini akan saya bahas. Gabung A2 iris AK plus 1 gabung seterusnya gabung AK iris AK plus 1. Nah, sebentar. Bentar ya. Soalnya jika asal saling asing, oke. Saya sedikit koreksi ya. Anda bisa membuktikan soal nomor 1 dengan cara induksi ini. Kalau soalnya saya saya tambahkan sedikit. Bentar. Kalau soalnya di sini saya tambahkan untuk setiap bilangan asli N lebih dari 2. Baru Anda menggunakan induksi matematik ya. Mengapa? Karena ketika Anda mengambil N sama dengan K plus 1 di bawah, ya ini kita harus kritis dalam membuktikan ya. Ketika Anda menggunakan N sama dengan K plus 1, kan yang diketahui mungkin kalau sampai N saja atau sampai K saja, A1 sampai AK saling lepas. Tapi dengan AK plus 1 bagaimana?
kita kan nggak ada jaminan. Oleh karena itu, di dalam soal ini akan tetap benar buktinya seperti ini kalau di dalam soalnya saya rubah. Jika A1 sampai jika A1 sampai AN eh, saling lepas. Nah, saling lepasnya bukan di situ. Saling lepasnya itu di sini. Ya, masuknya di sini. Saling lepas untuk setiap bilangan asli N, artinya ini tak terbatas A1, A2 sampai A tak hingga itu semuanya saling lepas, ya. Baru kita bisa membuktikan ini. Nah, ini tadi A1 iris AK kan himpunan kosong. Lalu sama dengan himpunan kosong, gabung himpunan kosong, gabung himpunan kosong, sama dengan himpunan kosong. Nah, artinya A1 gabung A2 sampai AK, dan AK saling lepas. Nah, baru Anda bisa meneruskan, maka di bawahnya, habis ini baru Anda lanjutkan ke ini, maka baru kalimat di bawahnya, oke. Tapi kalau soalnya nggak ada tambahan untuk setiap bilangan asli N lebih dari 2, maka bukti ini nggak boleh, ya. Oke. Jelas atau ada pertanyaan? Jelas, Pak. Jelas, sudah. Baik. Nah, ada cara untuk membuktikan ini yang tidak menggunakan induksi matematik. Saya tadi sekilas melihat ada kelompok lain yang mencoba membuktikan, tapi buktinya masih kurang sempurna. Saya ingin dipresentasikan. Coba kelompok satu tolong dipresentasikan. Sebentar saya keluar dulu dari ini gimana. Keluar dari pendidikan berbagi. Coba yang kelompok satu dipresentasikan. Silakan wakil kelompok satu, ada yang hadir nggak? Halo? Kelompok satu? Sudah dalam Zoom semua, Pak. Yang kelompok 1. Ya, makanya tolong kelompok satu ada yang ini menjelaskan. Nggak apa-apa, kalaupun keliru salah, saya akan justru berikan nanti masukan, saya perbaiki biar bukti Anda benar. Kelompok satu itu siapa aja ya? Sebentar, saya tadi udah buka juga. Buat Bagas, Hilman, Ryan, atau Elvin mungkin boleh Ya, silakan. dipresentasikan. Nggak ada yang hadir kelompok satu? Ya Pak, Presentasikan sebentar aja. Pak. Ya Pak, sebentar Pak. Lagi disiapin dulu Pak. Oke.
Ya, oke, jelaskan, Mas. Belum terdengar suaranya. Siapa ini yang presentasi? Saya tidak bisa mendengar suaranya. Yang lain apakah bisa mendengar suara saya? Bisa, Pak. Oke. Silakan dari kelompok 1 siapa yang mewakili untuk presentasi? Halo tes Pak. Maaf Pak. Silakan, Mas. Silakan, Mas. Apakah suara saya terdengar Pak? Ya, Nah. jelas. Baik. Untuk soal ini soalnya adalah membuktikan jika A1, A2 sampai dengan AN mutually eksklusif atau saling asing, maka P A1 gabung A2 sampai dengan AN itu sama dengan PA1, PA2 dan seterusnya sampai AN. Oke, ini saya menggunakan asumsi bahwa ini saya kurang nulis saya di bawahnya. Yang A1 irisan A2 sampai dengan irisan AN sama dengan himpunan tak kosong atau bisa ditulis seperti itu, di mana AI sama dengan himpunan tak kosong. Pertama, buktinya kita misalkan AI adalah himpunan tak kosong untuk semua I itu lebih besar dari N. Yang dimana menurut definisi P gabungan dari AI dari I sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai dengan tak hingga untuk PAI jika AI irisan dengan AJ sama dengan himpunan tak kosong bukan sama himpunan tak yang dimana I bukan sama dengan J. Maka P gabungan I sama dengan 1 sama dengan tak hingga AI sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai tak hingga PAI jika A1, A2 itu adalah kejadian saling lepas. Sehingga dapat ditulis untuk P gabungan AI dari I sama dengan 1 sampai tak hingga sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai tak hingga PAI sama dengan PA1 tambah PA2 seterusnya sampai dengan PAN dan seterusnya sampai PAN plus 1 dan terus sampai dengan tak hingga. Karena dari sifat P himpunan tak 0 itu sama dengan 0, maka P UAI sama dengan sigma PAI ini sama dengan PA1 tambah PA2 seterusnya sampai dengan PAN dan untuk PAN plus 1 dan seterusnya itu bernilai sama dengan 0. Karena untuk P himpunan tak hingga itu sama dengan 0. Kemudian dapat ditulis untuk 0 nggak ditulis lagi di bawahnya. Atau bisa kita tulis PA1 gabungan A2 sama dengan AN sama dengan PA1 plus seterusnya sampai dengan PAN. Maka sesuai yang ingin dibuktikan terbukti benar. Terima kasih. Saya ingin bertanya-tanya biar Anda juga lebih paham. Dan juga nanti akan saya berikan perbaikan dari bukti ini.
Bukti ini tidak menggunakan induksi ya. Yang harus dibuktikan jika A1 sampai AN, A1, A2 sampai AN mutually eksklusif, maka peluang A1 gabung A2 sampai gabung AN dengan peluang A1 tambah terusnya sampai peluang AN. Nah, setelah kalimat itu, setelah yang ada soal itu, maka nulisnya ada di bawahnya bukti, langsung bukti gitu ya. Anda di situ menulis A1 iris A2 di bawah soalnya ya. A1 iris A2 iris A3 sampai iris AN sama dengan himpunan kosong. Pertanyaan saya, apakah arti muncul eksklusif itu seperti itu? Yang Anda pahami apa mutual eksklusif itu? Saling asing itu apa? Mutual eksklusif itu apa? Apakah irisan semuanya harus himpunan kosong? Ini sebetulnya asumsi Pak, di mana A1, A2 sampai dengan AN itu mutual eksklusif. Sehingga dapat dituliskan seperti itu Pak. Itu diketahui, A1 sampai N itu diketahui itu boleh juga disebut diasumsikan. Tapi makna mutual eksklusif itu bukan apakah seperti ini. Anda bisa bayangkan, kalau A1 iris A2 bukan himpunan kosong. Lalu nanti A3 ketika diiriskan A3 antara A1 dan A2 ketika diiriskan mungkin bukan himpunan kosong, anggap. Lalu ketika diiriskan dengan A3 hasilnya himpunan kosong. Maka kalau diiriskan dengan himpunan-himpunan berikutnya A4, A5 sampai AN itu hasilnya tetap himpunan kosong. Nah, yang demikian A1 iris A2 tidak kosong, tapi ketika diiriskan A3 kosong. Nah, situasi seperti itu tidak mutual eksklusif. Jadi mutual eksklusif itu tidak berarti bahwa hanya A1 iris A2 sampai iris AN yang sama dengan himpunan kosong. Mutual eksklusif itu artinya AI iris AJ sama dengan himpunan kosong untuk setiap I yang berbeda dengan J, di mana I dan J-nya dari 1 sampai N. Atau kalau pakai kata-kata mutual eksklusif itu sepasang-sepasang saling asing. Itu Mas. Bisa dipahami? Mutual eksklusif itu sepasang-sepasang saling asing. Artinya A1 dan A2 irisannya himpunan kosong, A1 iris A3 himpunan kosong, A2 iris A3 himpunan kosong, A1 iris A4 himpunan kosong, dan seterusnya sampai A1 AN himpunan kosong. Itu yang namanya mutually eksklusif. Akibat dari mutually eksklusif tentu juga benar berlaku. A1 iris A2 sampai iris A3 sampai iris AN himpunan kosong. Tapi mutually eksklusif sendiri tidak berlaku. Artinya bukan seperti itu. Coba Mas, gantian saya yang share screen lagi. Coba aktifkan layar. Terus kelompok satu. Nah, di dalam bukti tentu ini tidak harus dituliskan, tapi saya ingin menjelaskan makna mutual eksklusif ini, itu artinya, ya, artinya dalam arti kalau Anda menuliskan harus dituliskan, artinya AI iris AC sama dengan himpunan kosong untuk setiap I dan J dari himpunan kosong untuk setiap I dan J mulai dari 1, 2, sampai N.
Itu makna dari munculnya eksklusif. Bukan ini. Ya. Jadi ini salah. Oke, jadi setelah soal itu, tentu ketika Anda harus membuktikan, Anda tulis di bawahnya bukti. Nah, untuk membuktikan, saya tahu arahnya, Anda akan menggunakan yang di bawahnya nanti oke. Kata yang digunakan bukan kata misalkan, ya, tapi ambil, atau tetapkan, atau definisikan, boleh. Jadi Anda memulainya gini, ambil itu boleh saja tetapkan, atau definisikan, boleh. A1, ya sama dengan A1 yang diketahui. A2 dengan A2 juga yang diketahui dan seterusnya. AN sama dengan ya AN yang diketahui, atau kalau pakai huruf lain ya boleh mau B1 sama dengan A1, tapi apa namanya seperti ini juga nggak apa-apa karena sebentar. Hilang. Lalu Anda ambil yang AN plus 1, Anda di sini tulis ini, ya, untuk setiap I lebih dari N. Tapi ini saya lengkapi di atasnya nulisnya. Lalu AN apa namanya, ya boleh saja pakai huruf lain. Misalnya AI sama dengan himpunan kosong untuk setiap I yang lebih besar dari N. Artinya I-nya N plus 1, N plus 2, dan seterusnya. Menggunakan kata ambil ini penting. Jangan diganti misalkan. Kalau misalkan itu ya apa tidak berlaku secara general, tapi kalau ambil Anda tetapkan. Nah, kemudian jadi yang ini menjadi nggak perlu lagi ya, yang ini sudah saya coret, sudah saya ganti dengan tulisan saya yang biru. Nah, kemudian Anda nanti menurut definisi akan menggunakan ini. Tapi penempatannya jangan di sini. Sebelum Anda menggunakan apa namanya definisi ini, Anda harus memeriksa persyaratannya dulu. Anda harus cek persyaratan ini. Apakah benar atau tidak. Kalau persyaratan ini benar, baru Anda bisa menggunakan rumus pada definisi ini. Ya, gitu jalan berpikirnya. Ya. Oleh karena itu, langkah selanjutnya dari bukti, Anda boleh tulis maka ya Anda boleh maka AI irisan AC sama dengan himpunan kosong untuk setiap I yang tidak sama dengan C. Kalau Anda menuliskan bukti ini, Anda menuliskan seperti ini, ketika kemudian Anda ditanya, apa benar AI irisan AC himpunan kosong untuk setiap I tidak sama dengan C? Anda bisa berargumentasi. Kalau I-nya 1, J-nya 2, maka A1 iris A2 himpunan kosong. Karena memang diketahui A1 sampai AN modulnya eksklusif. Kalau A1 dengan A3, apakah himpunan kosong? Irisannya, ya, irisan kosong, karena memang diketahui AI irisan AC sama dengan himpunan kosong untuk setiap I
dan J 1 sampai N. Kalau Anda ditanya apakah A1 iris AK, A1 iris AN plus 1, himpunan kosong, Anda bisa berargumentasi. A1 iris AN plus 1 kan A1 iris himpunan kosong. Hasilnya pasti himpunan kosong. Ya. Jadi bukti itu bisa sangat detail, tapi juga bisa yang sangat detail tidak ditulis. Jadi ketika Anda menulis buktinya pakai yang biru ini, maka A iris AJ sama himpunan kosong untuk siap I tidak sama dengan J. Itu yang penting si penulis bukti itu paham ya bahwa benar AI iris AJ sama dengan himpunan kosong untuk setiap I tidak sama dengan J. Ya, ya kalimatnya Anda boleh lanjut lagi dengan kata maka juga boleh, tapi kalau mau pakai nggak berulang-ulang kata maka, mau pakai oleh karena itu atau pakai jadi, itu silahkan saja. Kalau pakai bahasa Inggris juga buktinya bisa menggunakan beberapa kata, itu pilihan kata, nggak harus then gitu ya. Atau tanpa maka langsung Anda karena syarat ini dipenuhi, maka Anda lebih sulit juga langsung menurut definisi P ini sama dengan ini. Nah, Anda boleh rumus ini tidak ditulis secara lengkap, tapi sudah ada di dalam pengetahuan kita. Jadi Anda boleh menulis misalnya menurut sifat 3. Kemarin kalau nggak salah saya beri simbol ini. Dari definisi, menurut sifat 3 dari definisi, Anda tuliskan PA, makanya dihapus, PA P union I1 sampai tak hingga I sama dengan ini. Kan syaratnya Anda sudah membuktikan atau kita sudah buktikan A iris AJ himpunan kosong. Maka ini tidak harus ditulis kembali, langsung saja. Ya. Jadi menurut sifat 3 dari definisi P union ini, lalu nanti di bawahnya yang P union, nah nulisnya gini, karena Anda sudah menuliskan seperti itu dari definisi. Nah, ruas kiri itu Anda tuliskan jadi P A1 gabung A2 dan seterusnya gabung AN gabung AN plus 1-nya kan himpunan kosong, AN2-nya himpunan kosong dan seterusnya. Ini ruas kiri. Lalu di bawahnya tulis sama dengan yang sigma PAI, artinya PA1 tambah seterusnya sampai tambah PAN. Lalu yang PA N plus 1 kan bisa diganti P himpunan kosong plus P himpunan kosong dan seterusnya. Nah, lalu Anda boleh kalau mau menambahkan ini, karena dari sifat P himpunan kosong sama dengan 0, maka boleh ya. Nah, ruas kirinya nanti menjadi sederhana. Nulisnya lanjut aja. Ruas kirinya apa, ruas kanannya apa. Jadi yang ruas kiri, atau sebenarnya gini, tadi, oke gini. Ruas kirinya menjadi P.
Ya. Ruas kirinya menjadi P. A1 gabung A2 gabung. Kan kalau digabung himpunan kosong kan himpunan kosong nggak berpengaruh, maka digabung AN sama dengan, nah yang ruas kanan PA1 tambah sampai PAN tambah peluang himpunan kosong kan ada karena dari sifat peluang himpunan kosong maka ruas kiri jadi itu ruas kanan P himpunan kosongnya 0 tambah 0 dan seterusnya baru tambah lagi tambah sama dengan di bawahnya PA1 tambah PAN udah jadi terbukti gitu aja. Jadi terbukti. Paham nggak yang saya jelaskan? Cara membuktikannya. Paham, Pak. Ya, jadi membuktikan itu ada alurnya, tidak hanya asal nulis-nulis. Kalau yang nulis-nulis seperti tadi gak karu-karuan alurnya itu seperti coret-coret aja itu, sketsa. Tapi bukti harus dirangkai menjadi satu paragraf, satu kalimat yang runut. Itu namanya bukti, ya. Ya, kan runut ini kan, mulai dari ambil A1 sampai AN sampai ANAI, lalu konsekuensinya AI riasan AJ bulan kosong untuk setiap I tidak sama dengan J, lalu konsekuensinya lagi menurut sifat 3 dari definisi kita punya yang yang biru. Jadi setelah menurut sifat dari 3 dari definisi Anda langsung di bawahnya aja. Jadi yang ini dihapus saja. Jadi menurut sifat 3 dari definisi lanjut ke ini aja, ya. Lalu di bawahnya seperti itu. Barusan siapa yang presentasi nih Mas namanya? Muhammad Siapa Bagas Satya, barusan? Pak. Ahmad Bagas ya. Baik, mumpung ini masih terbuka layarnya, saya ingin sekaligus saja dari kelompok 1, yang lain bisa menjelaskan nomor 2. Silakan. Untuk yang nomor 2, buktikan PA sama dengan 1 dikurang PA aksen. Pernyataan di atas ekuivalen dengan mengatakan jika A aksen adalah kejadian dengan A adalah komplementnya, maka PA sama dengan 1 dikurang PA aksen. Karena A adalah komplement dari A relatif terhadap S, kita mengetahui definisi bahwa S sama dengan A gabungan A aksen dikarenakan A irisan A aksen sama dengan himpunan kosong, sehingga A dan A aksen saling lepas. Maka dari definisi dan sifat 1 sama dengan PS itu sama dengan PA gabungan A aksen sama dengan PA ditambah PA aksen, maka terbukti benar. Enggak. Seperti tadi ya, buktikan. Nah, Anda menulis ini, bentar. Pernyataan di atas ekuivalen dengan mengatakan jika A aksen adalah kejadian dan A adalah komplementnya, maka PA sama dengan 1 min PA aksen. Ini tidak perlu ditulis dalam bukti, cukup ada dalam pemahaman Anda saja. Ya. Jadi tidak perlu Iya, Pak. ditulis. Yang angan-angan aja. Baru mulai dari bukti. Nah, buktinya adalah dengan kalimat
karena A ada komplement dari A relatif terhadap S. Kalau dalam bahasa Inggris boleh kita we know that, we know from the definition that gitu, pakai kata ini. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu biasa kita menggunakan kalimat aktif, tapi katanya bukan I, bukan saya, tapi we, kita, itu boleh. Nah, kalau bukti dalam bahasa Indonesia, saya menyarankan dirubah menjadi kalimat pasif. Karena A adalah komplement dari A, relatif terhadap S. Nah, kata kita itu diusahakan dihindari dalam bukti. Anda bisa langsung yang kata ini yang saya akan coret, diganti kata maka saja, karena itu sudah jelas. Maka karena A adalah komplement dari A relatif S, maka S sama dengan A gabung A aksen, ya titik, boleh. Jadi kalimatnya nggak harus seperti yang persis saya tuliskan, tapi urutannya yang penting. Lalu Anda nuliskan dikarenakan atau karena saja boleh. Mungkin lebih enak karena. Karena A iris A 90, maka ya A iris A 90 itu saling lepas. Dalam bukti, Anda cukup menggunakan salah satu saja. Tidak harus terlalu sangat rinci ya. Jadi kalau Anda membuktikannya karena A iris A aksen sama 90, irisan 90 itu artinya saling lepas, maka nggak perlu double, ini cukup dihapus saja. Nah, kemudian kalau alasannya saling lepas, nah maka menurut definisi dan sifat, nah ini saya ingin tanya, Anda dari kata menurut definisi dan sifat, kemudian Anda menuliskan ini, ya, Anda menuliskan ini. Pertanyaan saya, mana yang bagian menurut definisi dan mana yang bagian menurut sifat? Yang lainnya bisa bantu. Kalau definisi 2, kalau yang PS sama dengan 1 itu berdasarkan definisi 2, Pak. Ini berdasarkan definisi. Iya. Menurut sifat, jawabannya benar, itu oke. Yang menurut definisi. Kalau menurut sifat itu PA gabungan A aksen sama dengan PA plus ditambah PA aksen. Itu yang sifat. Ya. Ya, oke, artinya paham Anda, boleh, betul ya. Jadi Anda boleh menulis seperti ini. Cuman ya tadi ketika saya bertanya kan Anda bisa jawab, artinya Anda paham. Jadi Anda bisa menuliskan seperti itu. Menurut definisi itu adalah bagian yang PS sama dengan 1, yang Romawi 2 kalau nggak salah dalam definisi ya. Tapi Anda nggak perlu secara rinci, Anda boleh menurut definisi dan sifat. Sifat kan ya PA gabung aksen kan saling asing, maka sama dengan PA tambah PA aksen. Oke. Nah, yang ingin dibuktikan kan sebenarnya ini ya, PA sama PA 1 dikurangi PA komplement. Dalam beberapa kalau untuk bukti-bukti yang apa namanya
level-level yang tidak terlalu rinci. Sebenarnya Anda boleh stop sampai di sini, oke, nggak apa-apa gitu. Stop sampai sini. Tapi kalau untuk level kita, untuk untuk biar bisa lebih dipahami untuk yang istilahnya baru belajar, Anda baiknya ditambahkan satu baris lagi. Boleh pakai kata-kata misalnya, ada macam-macam caranya, atau kan dari 1 sama dengan PA plus PA aksen, itu kan menjadi atau PA sama dengan 1 min PA aksen. Ini cara pertama menuliskan. Atau kalau ini Anda kemudian dibuat titik di sini, Anda bisa menuliskan di bawahnya sebagai akibatnya kan kalau 1 sama dengan PA tambah PA aksen kan akibatnya PA sama dengan 1 min PA aksen. Silakan Anda bisa pilih yang mana ini, pilih salah satu, pakai yang biru, bisa juga pilih pakai yang merah. Pilih salah satu, baru jadi terbukti benar. Paham? Ya. Paham nggak, Mas? Paham, Pak. Ya. Jadi kalau Anda bisa membuktikan, Anda bisa berargumentasi sampai sedetail ini, ya, itu ya orang-orang ahli statistik di dalam menemukan teorema baru itu cara berpikirnya sampai seperti itu. Jangan sampai ada satu kalimat yang ketika ditanya atau ada satu ya pindah kalimat yang kita tidak punya argumentasinya. Dan kalau kita membaca bukti orang, ketika sudah dituliskan, kita juga harus tahu dari satu kalimat ke kalimat berikutnya alasannya apa, dari kalimat berikutnya ke kalimat berikutnya lagi alasannya apa. Nah, kalau itu Anda terbiasa memahami bukti atau membuat bukti seperti itu modal yang sangat-sangat bagus sekali nanti kalau Anda studi lanjut itu, atau Anda mempelajari secara mandiri topik statistik apapun gitu. Kalau yang sekaligus saja ini biar nggak bolak-balik slide, saya ingin mungkin ini kelompok 1 lah hari ini yang banyak presentasi, nanti berikutnya bisa kelompok lain, tapi bukan berarti yang kelompok 1 kemudian bebas tugas ya. Bisa saja nanti membantu atau berpendapat kalau kelompok lain ada yang presentasi. Saya ingin dari kelompok 1 lagi. Jelaskan bukti yang nomor 3. Anda harus membuktikan apa soalnya? Buktikan PA kurang dari atau sama dengan 1 untuk setiap kejadian A. Silakan. Siapa yang mau bukti? Untuk soal yang 3, kita bisa pakai teorema soal yang sudah kita kerjakan di nomor 2, di mana kita kan udah tahu PA sama dengan 1 min PA aksen. Nah, ini dari definisi 1, kita tahu kalau PA aksen atau PA ini pasti lebih dari 0. PA lebih dari 0. PA aksen lebih dari 0, maka PA-nya lebih kecil dari 1. Kenapa? Karena ini kalau PA kita masukkan 1 dikurang PA aksen yang bernilai Ya, sebentar, maaf, tadi koneksi saya terputus, Mas, internetnya. Tadi saya nggak dengar suara Anda, diulang. Nomor 3. Oh ya, saya ulang dari awal, Pak. Ya, untuk membuktikan, kita baca dulu soalnya.
ingin membuktikan PA kurang dari atau sama dengan 1 untuk tiap kejadian A. Di sini untuk membuktikan nomor 3, kita akan menggunakan teorema soal yang sudah dikerjakan di nomor 2, yaitu PA sama dengan 1 dikurang PA aksen. Nah, di sini kita akan gunakan definisi 1, di mana definisi 1 ini berbunyi PA lebih besar dari 0. Ini kita pakai aja, masukkan ke PA aksen lebih besar dari 0. Maka PA ini akan lebih kecil dari 1. Apa? Karena dari teorema soal nomor 2, PA sama dengan 1 dikurang PA aksen. Sedangkan untuk PA aksen ini bernilai positif. Jadi PA ini pasti akan lebih kecil dari 1. Jadi berdasarkan definisi 1, kita dapat mengimplikasikan 0 kurang dari PA kurang dari sama dengan 1. Oke. Baik, makasih. Jadi ini soalnya. Tentu kemudian kita harus tuliskan buktinya. Nanti semuanya selalu ya dibiasakan ya dari soal, kemudian kalau memulai bukti, kita awali dengan kata bukti. Kedua, jelas. Anda tidak salah menuliskan dari teorema soal nomor 2 di mana ini. Cuman kalau Anda mau menuliskan berdiri sendiri, artinya anggap soal nomor 2 nggak ada gitu, tapi Anda ingin menggunakan ini, Anda boleh menuliskan dengan cara seperti ini. Ya, sebagai pengganti dari ini ya. Bukti. Ya. Jadi kita boleh menganggap apa namanya sifat ini kalau dalam rangkaian buku tentu sifat ini sudah dijelaskan di atasnya memang gitu. Tapi kalau untuk bukti ya juga kita apa namanya tetap menggunakan sifat ini. Nah, tetap menggunakan sifat ini itu boleh Anda membuktikan sifat ini di bagian bukti. Jadi tapi Anda boleh juga langsung menggunakan sifat yang ada ya. Kalau Anda menuliskannya menggunakan ini sebagai sifat yang sudah diketahui kebenarannya atau apa namanya ya sudah diketahui kebenarannya, maka Anda boleh cara menulis buktinya begini. Karena ya karena PA sama dengan 1 min PA aksen, nah koma maka atau sebelum maka, nah Anda kan menuliskan karena PA sama dengan 1 min PA aksen, ini suatu statement yang benar. Ya. Lalu jadi apa yang kita tuliskan karena PA sama dengan 1 min PA aksen adalah suatu pernyataan yang benar. Kalau Anda sebagai penulis bukti kemudian ditanya mengapa, ya jawabannya bukti di soal nomor 2 gitu. Ya. Jadi Anda boleh menuliskan seperti ini. Karena ini Anda boleh tulis dan Anda boleh gini, kalau mau Anda nggak salah, kalau menulis apa yang Anda tulis tidak salah. Dan juga dari definisi 1 kita mengetahui PA aksen lebih dari 0, itu Anda boleh apa namanya? Anda boleh tuliskan seperti itu. Ya artinya kata kalimat ini Anda bisa berlanjut kepada ini dan juga sampai ini. Cuman kalau kita memulai dengan kata karena, di sininya kita tentu tidak titik tapi koma. Ya.
Lalu maka, nah, setelah makanya ini nanti yang akan saya tanya sedikit. Kalau Anda mau mempersingkat, ini oke ya, seperti ini oke. Boleh juga, ini alternatifnya saja, saya beri warna lain saja. Kalau Anda membuktikannya begini juga boleh. Karena PA sama dengan 1 dikurangi PA aksen, dan PA aksen lebih besar dari 0. Nah, kalau Anda menulis secara singkat seperti di bawahnya, berarti kalau Anda nanti ditanya, mengapa PA aksen lebih dari 0, Anda jawabannya, ya karena dari definisi, PA itu, apa namanya, peluang kejadian A, untuk setiap kejadian A apapun, termasuk A komplement, selalu bisa dari 0. Jadi Anda boleh menulis kata yang menggunakan kata yang biru, tapi kalau ingin jelas lagi, boleh Anda menggunakan kata yang sudah Anda tulis. Ya, silakan, boleh saja. Jadi itu masalahnya pada perbedaannya adalah pada sangat rincinya bukti dan agak kurang rincinya bukti, tapi buktinya benar. Nah, setelah kata maka, setelah ini anggap saya memakai apa yang sudah Anda gunakan ya. Jadi setelah ini saya lanjut ke, saya mengikuti yang kalimat Anda, makanya saya ganti ini, saya pindah. Maka, nah Anda kan harus membuktikan PA kurang dari sama dengan 1 itu artinya ya PA kurang dari sama dengan 1, ini yang harus Anda buktikan. Nah, setelah itu kenapa Anda langsung membuktikan PA lebih kecil atau sama dengan 1? Ini pertanyaan saya. Kenapa Anda nulis PA lebih kecil sama dengan 1? Silakan dijelaskan. Yang lain bisa bantu. Gimana? Kalau Anda menulis maka PA kurang sama dengan 1, berarti bukti udah selesai. Karena itu yang harus dibuktikan. Cuman ini agak menjadi perlu tambahan penjelasan. Yang lain boleh berpendapat ya, tidak hanya yang presentasi, silakan. Ya, ketika Anda menuliskan ini, maka PA kurang sama dengan 1 harus tahu argumentasinya. Kalau Anda menuliskan itu dan Anda nggak tahu alasannya, berarti Anda dalam membuktikan ya tidak sempurna.
Izin Prof. Silakan. Mungkin karena PA aksennya itu lebih dari sama dengan 0, maka kita akan punya 1 min PA aksen itu bentar Prof. Maka kita akan punya 1 min PA aksen itu akan kurang dari sama dengan 1 Ya, kurang 0 intinya oke, atau intinya kurang itu 1. alasannya. Ya, intinya itu alasannya. Saya bisa paham. Nah, baik. Nah, sekarang bagaimana menuliskannya? Saya saya buat. Mungkin yang saya tuliskan ini kelihatannya perlu dirubah sedikit karena kalau kata pakai karena menjadi kalimatnya agak kurang enak gitu. Setelah untuk menuliskan argumentasi yang baru saja Anda katakan menjadi kurang pas, kurang enak kalimatnya. Ya, saya akan hapus dulu. Biar kalimatnya nggak karena maka, ya. Atau kalau pakai karena maka tapi harus saya reformulasikan. Karena PA sama dengan 1 min PA aksen, nah, kalau Anda ingin menghindari kata karena maka, Anda tekniknya boleh begini. Jangan pakai karena maka. Ya, saya buktikan, saya tuliskan yang biru. Menurut sifat PA sama dengan 1 min PA aksen dan menurut definisi PA aksen lebih besar sama dengan 0. Ya, ini menghindari kata karena maka. Tadi nanti kalau Anda ditanya menurut sifat ini, kalau Anda ditanya mengapa sifat ini benar, tentu Anda menjawabnya pada soal yang nomor 2, dijelaskan kembali. Jadi di sini kita menganggap bahwa PA sama dengan 1 min aksen ini sudah dibuktikan sebelumnya, maka kita boleh menurut sifat PA sama dengan 1 min PA aksen. Titik, ya. Dan menurut definisi ini, ya. Nah, kemudian apa yang tadi saya katakan, apa yang tadi Anda jelaskan, itu bisa dituliskan begini. PA kan lebih besar sama dengan 0. Penjelasannya bisa sangat rinci, bisa juga tidak terlalu rinci. Kalau yang agak rinci penjelasannya begini. Jika PA aksen sama dengan 0, maka ya, kan PA aksen lebih dari 0. Kalau PA aksen sama dengan 0, maka PA menjadi 1 min 0 sama dengan 1. Dan jika PA aksen lebih dari 0, maka PA, nah yang ini bagian ini menggunakan logika saja. Anda bisa bayangkan, PA sama dengan 1 dikurangi sesuatu, di mana ini positif. 1 dikurangi bilangan positif antara 0 dan 1. Pasti ini lebih kecil dari 1. Jadi ini logika ini yang main di sini.
Ya. Jadi boleh Anda tuliskan, jika PA aksen lebih dari 0, maka PA akan kurang dari 1. Jadi alasannya logika, tapi nggak perlu dituliskan. Udah, Anda bisa simpulkan jadi PA aksen, sebentar. Jadi PA bukan PA aksen. Kan bisa sama dengan 1 atau kurang dari 1. Sudah terbukti. Nah, Anda tidak ditanya ini, dan ini nggak ada perlunya ini. Anda menuliskan dari definisi 1 maka mengimplikasikan ini nggak ditanyakan. Yang ditanya, yang Anda diminta buktikan kan PA kurang dari 1, ya udah sampai sini aja. Ya. Nggak perlu ini dituliskan, nggak perlu. Izin Prof. Silakan. Kalau misalnya Mas. dari definisi yang PA aksen lebih dari sama dengan 0 itu, kita buat dengan manipulasi aljabar sampai kita dapat 1 minus PA aksen itu nggak apa-apa ya, Prof? Nggak apa-apa. Karena tadi kita sudah buktikan di atasnya. Kalau misalnya kalau Anda mau menuliskan, Anda mau membuktikan PA sama dengan 1 min PA aksen seperti uraian yang di atasnya juga boleh. Tapi biasanya nanti teori-teori yang lebih lanjut itu adalah mengambil dari teori-teori yang sebelumnya sudah dibuktikan. Seperti ini tadi. Di bukti yang nomor nomor 1. Perhimpunan kosong sama dengan 0. Kan kita langsung menggunakan saja di sini. Ya Mas ya. Ya. Yes. Nah, di sini ini ada, kita kan menggunakan ini. Perhimpunan kosong sama dengan 0 kan kita menggunakan. Yang kalau Anda ditanya buktinya, ya soal waktu saya kasih kuliah ke Anda, saya buktikan perhimpunan kosong sama dengan 0. Jadi intinya kalau Anda menuliskan ini, langsung, karena memang yang kita tuliskan adalah sifat yang memang sudah benar keadaannya. Ya, sifat yang benar yang bisa dibuktikan. Ini agak rinci memberikan bukti ini. Ya. Dari kata-kata ini, ya, itu rinci. Kalau yang dalam kurung ini mau Anda lebih persingkat juga boleh dengan menggunakan logika saja.
Dengan logika yang tadi Anda sudah jelaskan, Anda boleh saja mengganti dengan langsung saja setelah kalimat ini, ya. Menurut sifat ini, menurut sifat PA ini, dan menurut definisi ini. Ya, ya oke, langsung ke maka boleh saja PA lebih kurang dari 1. Ini boleh saja seperti ini. Jadi kalimat yang maka PA kurang dari 1 itu sesungguhnya ya penjelasannya yang ini, yang biru ini. Yang terpenting dalam bukti adalah dari satu kalimat ke kalimat berikutnya itu ada argumentasi. Bahwa argumentasinya itu dituliskan secara rinci atau kurang rinci itu pilihan saja. Ya. Jadi bukti itu tidak harus ya sama persis seperti yang saya tuliskan, tapi kalimat boleh saja berbeda-beda, tapi poinnya ketika berubah atau dari satu kalimat ke kalimat berikutnya ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Baik, saya kira sebentar. Tiga soal yang saya berikan ke Anda sudah kita bahas, dan harapannya dari pembahasan tadi Anda tercerahkan bagaimana membuktikan, bagaimana berargumentasi pada setiap langkah, dan bagaimana menuliskan dengan cara yang tepat. Saya kira itu sesuatu yang sangat-sangat penting. Mungkin di awal-awal kita agak pelan ini jalannya, sehingga pada sore hari ini kita hanya bahas soal latihan saja. Ya, pada sore ini kita hanya bahas latihan saja. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya, kan ini sudah hampir maghrib, maaf, saya akan lanjutkan dengan materi berikutnya. Saya akan jelaskan tentang himpunan. Mungkin himpunan mudah-mudahan tidak perlu satu pertemuan full. Nanti saya bisa lanjut ke membahas tentang relasi dan fungsi. Mengapa dua hal tersebut sangat penting? Karena kalau kita belajar matematika, belajar statistika, matematika apapun, ya, itu sebenarnya secara umum itu kita hanya belajar dua hal saja. Itu belajar himpunan dan relasi atau fungsi. Isinya itu aja. Ya. Himpunan dan relasi dan serta fungsi, itu aja. Kita paham itu, semua teorema yang kita bahas itu fokusnya sekali lagi bertolak pada himpunan, dan kita mengkaji relasi antar himpunan, antar anggota himpunan. Itu saja sore ini. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah nanti kita lanjutkan minggu depan. Cuman minggu depan tanggal hari Seninnya merah ya Mas ya, Pak? Iya Pak, betul. Tanggal merah. Sementara kalender akademik itu kan nggak bisa bergeser. Saya minta ini aja nanti ya, ada kuliah pengganti ya, maaf ya. Karena kalau tertunda nanti UTS-nya dan sebagainya atau sampai program semesternya kacau. Jadi mohon nanti didiskusikan untuk minggu depan, karena merah saya akan memberikan kuliah pengganti pada hari lain. Tolong didiskusikan, nanti sampaikan ke saya. Oke Pak, baik Pak. Baik, makasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sion. Kira-kira itu ada berapa mahasiswa kan?